Ken Arok lahir di desa Pangkur dari seorang wanita desa bernama Ken Endok. Ayahnya tidak diketahui secara pasti, tetapi beberapa legenda menyebut bahwa ia adalah putra Batara Brahma yang diturunkan ke dunia untuk membawa perubahan besar. Namun, Ken Endok menikah dengan seorang pria bernama Gajah Para, yang menolak keberadaan Ken Arok. Ken Endok, dalam kesulitan ekonomi dan sosial, menyerahkan Ken Arok kepada seorang pencuri bernama Lembong. Sejak kecil, Ken Arok hidup dalam lingkungan penuh kekerasan dan kejahatan. Lembong mengajarinya mencuri, menipu, dan melarikan diri dari bahaya. Namun, Ken Arok menunjukkan kecerdasan dan ketangkasan luar biasa yang tidak biasa dimiliki anak-anak seumuran. Kenakalan yang membawa nama Ken Arok tumbuh menjadi pemuda yang terkenal karena keberaniannya. Tetapi juga kebrutalannya, ia sering melakukan pencurian besar yang membuat penduduk desa mengeluh. Tetapi keberaniannya membuat banyak orang kagum. Ia juga dikenal karena selalu lolos dari kejaran penjaga keamanan. Suatu hari, Ken Arok bertemu dengan Bango Samparan, seorang tokoh penting di Tumapel. Saat itu, Bango Samparan sedang berburu dan hampir dibunuh oleh sekawanan perampok. Ken Arok, yang kebetulan berada di tempat yang sama, menyelamatkan Bango Samparan dengan membunuh para perampok tersebut. Sebagai balasannya, Bango Samparan mengajak Ken Arok untuk tinggal bersamanya. Di Tumapel, Bango Samparan memperkenalkan Ken Arok kepada Akuwu Tunggul Ametung, penguasa Tumapel di bawah kerajaan Kediri. Tunggul Ametung terkesan dengan keberanian Ken Arok dan mengangkatnya menjadi salah satu pengawalnya. Dalam waktu singkat, Ken Arok berhasil mendapatkan kepercayaan dari Tunggul Ametung dan menjadi bagian penting dalam lingkaran kekuasaan Tumapel. Hidup Ken Arok berubah ketika ia melihat Ken Dedes, istri Tunggul Ametung, turun dari kereta kencana. Kecantikan Ken Dedes membuat Ken Arok terpana. Ia juga mendengar ramalan dari seorang Brahmana bahwa siapapun yang menjadi suami Ken Dedes akan menjadi penguasa besar. Hal ini semakin membakar ambisi Ken Arok untuk merebut Ken Dedes dan kekuasaan Tumapel. Ramalan tersebut mengungkapkan bahwa Ken Dedes bukanlah wanita biasa. Ia memiliki cahaya di pahanya yang menandakan bahwa ia akan melahirkan raja-raja besar. Ken Arok, yang percaya pada takdir dan kekuasaan, melihat ini sebagai peluang emas untuk mengubah nasibnya. Ken Arok mulai merencanakan langkah-langkahnya untuk merebut kekuasaan. Ia mencari senjata yang dapat membantunya menyingkirkan Tunggul Ametung. Atas rekomendasi seorang sahabat, ia mendatangi Empu Gandring, seorang pandai besi sakti yang terkenal. Ken Arok memesan keris sakti kepada Empu Gandring. Ia meminta agar keris itu memiliki kekuatan untuk menjatuhkan musuh-musuhnya. Namun, keris itu memerlukan waktu yang lama untuk diselesaikan. Ketidaksabaran Ken Arok membuatnya mengambil keris itu sebelum selesai. Ketika Empu Gandring menolak menyerahkan keris yang belum selesai, Ken Arok dalam amarahnya membunuh Empu Gandring dengan keris tersebut. Sebelum meninggal, Empu Gandring mengutuk keris itu akan membawa kematian kepada 7 generasi pemiliknya. Ken Arok, yang sudah terbutakan oleh ambisi, tidak peduli pada kutukan tersebut. Dengan keris Empu Gandring, Ken Arok menyusun rencana untuk membunuh Tunggul Ametung. Ia menyusup ke kamar Tunggul Ametung pada malam hari dan menusukkan keris itu ke tubuhnya. Untuk mengelabui semua orang, ia menempatkan keris itu di tangan Kebo Ijo, seorang pengawal yang ia fitnah sebagai pelakunya. Setelah kematian Tunggul Ametung, Ken Arok menikahi Ken Dedes dan mengambil alih kekuasaan Tumapel. Ia mulai memperluas pengaruhnya di wilayah tersebut dan mempersiapkan langkah-langkah untuk menaklukkan kerajaan Kediri. Perebutan kekuasaan Kediri. Ken Arok melihat kelemahan Raja Kertajaya dari Kediri yang bertikai dengan para Brahmana. Dengan dukungan para Brahmana, ia memimpin pasukan Tumapel untuk menyerang Kediri. Dalam pertempuran besar di Ganter, Ken Arok berhasil mengalahkan Kertajaya dan mengambil alih kekuasaan Kediri. Setelah kemenangan tersebut, Ken Arok mendirikan kerajaan Singasari dan menobatkan dirinya sebagai raja pertama. Ia memerintah dengan bijaksana, memperluas wilayah kekuasaan,
dan membangun hubungan baik dengan rakyat serta para Brahmana. Di bawah pemerintahan Ken Arok, Singasari menjadi salah satu kerajaan terkuat di Nusantara. Ia memerintahkan pembangunan infrastruktur, memperkuat angkatan bersenjata, dan menjalin hubungan dagang dengan kerajaan-kerajaan lain. Namun, kebahagiaan Ken Arok tidak berlangsung lama. Anusapati, anak tirinya dari Ken Dedes, mengetahui bahwa Ken Arok adalah pembunuh ayah kandungnya, Tunggul Ametung. Dalam diam, Anusapati menyimpan dendam dan merencanakan pembalasan. Anusapati mendapatkan keris Empu Gandring dan menggunakannya untuk membunuh Ken Arok. Saat sedang makan, Anusapati menusukkan keris itu ke tubuh Ken Arok, mengakhiri hidup pendiri kerajaan Singasari. Meskipun hidupnya penuh kontroversi dan berakhir tragis, Ken Arok dikenang sebagai sosok yang berhasil mengubah nasibnya dari seorang rakyat biasa menjadi raja besar. Warisannya berlanjut melalui kerajaan Singasari, yang kelak menjadi cikal bakal kerajaan Majapahit.